Halo, ini adalah lanjutan dari video yang part pertama tadi, karena yang part pertama tadi kita sudah membahas mengenai model dan juga pendekatan ya. Di model tadi kita belajar mengenai orientasi model, model itu sendiri, aplikasi dan juga support sistemnya gitu ya. Terus kemudian kita belajar mengenai pendekatan. Di pendekatan tadi kita tahu ada dua pendekatan, yaitu adalah yang teacher centered dan juga student centered. Yang di teacher centered itu dua, yang dijelaskan ada dua, yang expository dengan yang deduktif ya. Nanti pakai metodenya yang ceramah, diskusi, tanya jawab. Tapi kalau yang teacher centered memang guru lebih menguasai kelas, jadi semuanya terpusat pada guru. Kalau yang student centered berarti yang pusatnya ada di siswanya. Pendekatan tadi yang masuk juga ada heuristik yang saya menemukan itu ya, bisa pakai discovery atau inquiry, yang tentunya ada metodenya induktif, karena nanti untuk menyimpulkan segala sesuatu harus berasal dari diri siswanya. Bisa menggunakan yang metodenya simulasi, diskusi, dan eksperimen. Nah itu ya, itu bisa digunakan. Nah untuk kemudian kalau kita tadi Budi sempat bilang tadi yang di akhir ya, ada ceramah, tanya jawab, ada simulasi, demonstrasi, eksperimen dan sebagainya, itu sebenarnya masuk kepada yang namanya metode dan tekniknya. Nah ini kita bahas yang metode dan teknik. Oke. Nah ini kita lihat nih, ada strategi mengajarnya banyak banget gitu ya. Nanti ada domainnya yang harus kita lihat dari sisi kognitif, afektif maupun dari sisi psikomotorik ya. Ada yang namanya kuliah itu lebih seperti kayak ceramah kayak gini ya. Ada kognitifnya sih sebenarnya rendah. Kalau kalian masih ingat di strategi penyampaian atau pengelolaan itu ya, ketika ceramah maka hanya ketika kalian mendengarkan ya, jadi mendengarkan dalam ini ceramah hanya mungkin 10% yang bisa kalian kuasai dari materi yang sudah disampaikan. Maka dari itu kuliah itu termasuk untuk penguasaan kognitif itu bisa rendah. Demonstrasi sebenarnya juga cukup rendah juga ya. Ada pengajaran berkelompok, ada diskusi itu lebih tinggi, yang ada lebih tinggi itu bisa kalian lihat. Ada debat, ada pertanyaan dan jawaban, kemudian ada video, ada seminar, workshop, ada permainan atau kuis, ada brainstorming, pushcraft, ada perjalanan ke lapangan, permainan peran, icebreaker, simulasi, studi kasus, proyek atau penugasan, tutorial, pembelajaran jarak jauh, dan percakapan satu lawan satu. Ini adalah bermacam-macam strategi mengajar yang bisa digunakan ketika nanti kalian memutuskan menggunakan metode apa saja. Nah ini ada jenis metode ya. Ceramah ini biasanya akan lebih cocok ketika kalian itu atau ketika guru itu nanti ingin menyampaikan sebuah fakta atau sebuah konsep. Nah nanti biasanya cocok itu kalau pakai metodenya adalah ceramah. Kalau diskusi biasanya untuk menggali menarik sebuah kesimpulan, prinsip atau hukum, itu biasanya bisa pakai diskusi. Demonstrasi itu nanti bagaimana sih ketika kalau kalian bisa membayangkan demonstrasi itu seperti apa sih Bu? Nah kalau ingin mempraktekkan sebuah misalkan alat ini nanti bisa digunakan untuk ini. Nah, caranya bagaimana menggunakan alat ini? Nah gitu ya, menggunakan alat ini adalah dengan seperti ini. Demonstrasi misalkan, saya ini pakai OY, salah satu aplikasi OY ini nanti bisa untuk transfer antara penumpang dengan gratis. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini loh. Kalian mempraktekannya. Kalian harus install dulu ini dan sebagainya. Kalau simulasi itu lebih ke kayak seperti bermain peran juga sih ya. Ini agak-agak mirip antara simulasi dan juga bermain peran itu. Jadi mensimulasikan bagaimana kalian menabung. Ketika kalian datang ke bank lalu menuju ke customer service, membuka tabungan, kemudian kunci teller, store uangnya dan sebagainya, seperti itu. Ada tugas dan resitasi. Ini lebih tugas dan resitasi ini bisa tugas kelompok dan juga tugas individu ya. Jadi nanti untuk menggali sih bagaimana kalian pengerjaan tugasnya itu seperti apa. Tanya jawab bisa dilakukan di dalam kelas juga mengenai
fakta, konsep itu juga bisa. Ada kerja kelompok, ini yang memang untuk bekerja sama ya. Kalau eksperimen biasanya sih lebih cocok untuk anak-anak yang di mata pelajaran olahraga, terus mata pelajaran fisika, kimia, biologi kayak gitu ya. Kemudian ada latihan drill. Ini bisa latihan atau drill ini kalau di mata pelajaran apa saja sih ini sebenarnya. Kalau drill ini kan kalian harus latihan setiap hari, kalian mengerjakan soal-soal gitu ya. Sehari 100 soal, sehari 1 soal. Nah, itu nanti dengan latihan atau drill tersebut kalian bisa meningkatkan kemampuan kognitif kalian. Kemudian ada karya wisata. Karya wisata ada study tour gitu ya. Biasanya nanti untuk melihat memang antara yang di teori dengan yang praktek dan bisa sama atau enggak sih gitu ya. Kalian pergi ke tempat pabrik atau ke suatu departemen atau ke kementerian untuk melihat prosesnya secara nyata itu seperti apa. Itu adalah beberapa jenis metode belajar. Sebenarnya banyak sih ya, tidak hanya 10 ini saja. Seperti yang di atas tadi juga banyak yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kita menuju ke yang keempat mengenai kurikulum pembelajaran. Di kurikulum pembelajaran ini nanti sebenarnya yang harus kalian pahami juga ya, karena kurikulum ini nanti kan dijadikan sebuah acuan gitu ya. Di sebuah acuan apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang guru dalam rangka untuk mencapai apa di dalam kurikulum ini, apa saja yang harus dikuasai gitu ya oleh siswanya. Di sini ada posisi kurikulum dalam sistem pendidikan gitu ya. Nah, ada instrumental input. Nah, jadi ada instrumental input dan juga ada environmental inputs. Nah, di instrumental input salah satunya adalah di kurikulum. Jadi kurikulum ini masuk ke dalam instrumennya. Kemudian ada fasilitator, kapasitas dan integritasnya. Jadi fasilitator itu dari gurunya ya. Ada audiovisual aids, jadi ada perlengkapan audiovisual, dan juga ada facility. Facility itu bisa sarana prasarana. Jadi nanti kalian harus tahu instrumental input itu biasanya adalah masuk ke dalam diri gurunya, sekolahnya gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan. Terus ada environmental input mengenai regulation and policy, jadi yang mengenai peraturan dan kebijakannya, kemudian demografi, political, economic, social change gitu ya. Kemudian ini science and technology development, jadi sekarang ini apa saja sih isu-isu terbaru seperti itu biasanya adalah environmental inputnya. Kemudian raw materialnya adalah siswa itu sendiri, jadi kan dianggap sebagai bahan mentahnya ya. Bahan mentah itunya seperti apa, kemudian ada yang harus memproses di barangnya, itu learning prosesnya itu. Learning proses itu membutuhkan dua hal tadi, baik dari instrumental input dan juga environmental input. Kemudian diproses itu siswanya, jadi dari gurunya, semua hal. Jadi tidak hanya guru sebenarnya. Oh, nanti keberhasilan siswa untuk memahami pelajaran itu tergantung siapa gurunya, tidak ya, karena ternyata fasilitator itu hanya salah satu inputnya saja, tapi ada banyak sekali input yang mempengaruhi bagaimana siswa tersebut berhasil dalam memahami materinya dan juga bisa tercapai ini kurikulumnya. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ketika sudah di raw material, kemudian ada inputnya tadi, di learning proses, kemudian berhasil menjadi output. Output ini masih lulus gitu ya. Outputnya apa? Oh, lulus dengan nilai sekian-sekian misalkan seperti itu. Baru nanti kemudian outcomes-nya. Yang paling penting itu adalah di bagian outcomes-nya. Apakah benar sih ketika dari raw material bahan mentah tadi sudah diproses dalam sebuah pembelajaran yang sudah lulus gitu ya. Outcome-nya nanti seperti apa? Apakah memang benar mencerdaskan kehidupan bangsa? Bangsanya nanti bisa kelihatannya seperti apa ini. Nah, outcome-nya nanti tidak hanya dalam sebuah pekerjaan, tapi bagaimana seorang raw material tadi menjadi berkepribadian, berkompetensi dan sebagainya. Karena di dalam instrumental input dan environmental input pun ini tidak hanya pengaruhnya dua tadi untuk membuat seseorang itu bisa menjadi berkepribadian ya, berkarakter. Nah, itu tadi itu adalah posisi kurikulum dalam sistem. Kalau kita lihat dari definisi kurikulum tadi ini ya, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa
rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia ini ya, dalam Undang-Undang tahun 2003, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan sebagainya. Nah, kalau nanti di kurikulum sendiri di K13 itu nanti kalian bisa melihatnya di permen ya, apalagi untuk penerapan nanti kalian belajar perencanaan, belajar mengenai evaluasi, belajar mengenai media pun atau bahan ajar itu ada di permen mulai nomor 20 sampai dengan nomor 24, dan itu pun sudah banyak sekali ya sekarang revisi-revisinya sampai yang terbaru itu seperti apa, sampai ternyata sekarang ada perubahan pembuatan RPP gitu ya. Kalau RPP-nya RPP 1 lembar, apakah RPP 1 lembar itu 1 lembar atau seperti apa, nah itu nanti akan kalian pelajari juga, dan itu juga berasal dari kurikulum. Seperti ini, Sugandia bilang bahwa ada 5 komponen kurikulum, ada tujuan, isi, media, strategi, dan proses belajar mengajar. Kalau di K13 pendekatannya adalah menggunakan yang student center, pakai scientific, ada 5M, itu nanti kalian pelajari mulai dari mengamati sampai dengan mengkomunikasikan dan mengevaluasi. Kemudian nanti kalau model pembelajarannya dia lebih suka pakai ada 3 itu ya, problem based learning, kemudian discovery learning, ada juga individual learning. Sebenarnya tidak hanya itu saja, banyak sekali model pembelajaran yang bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan, tapi tetap saja tadi ya tergantung dari tujuan pembelajaran apa yang harus dicapai. Maka dari itu tidak sembarang model pembelajaran bisa diterapkan pada siswa tertentu ataupun juga tujuan pembelajaran tertentu gitu. Nah, itu adalah salah satu komponen kurikulumnya. Kemudian ini menurut Sumanto ya, ada objective, knowledge, learning oriented sama evaluation. Jadi sebenarnya hampir sama sih isinya komponen kurikulumnya ya. Nah, ini tadi adalah materi kita tadi hari ini mengenai metode dan juga kurikulum. Jadi yang kita tahu bahwa sekarang ini kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2013 sampai dengan beberapa kali revisi, itu harus kalian pahami. Kemudian dari sini Bu Liza pengen kalian sudah bisa membedakan ya, apa itu strategi pembelajaran, apa itu model pembelajaran, apa itu pendekatan, dan apa itu metode ya. Jadi tadi saya harap sih Bu Liza sudah cukup jelas untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan. Jangan sampai nanti bingung bedanya model itu apa, bedanya metode itu apa, bedanya pendekatan itu apa. Baik, begitu ya. Itu adalah yang Bu Liza sampaikan hari ini. Nanti untuk minggu depan ada satu video lagi yang ingin Bu Liza sampaikan mengenai model itu sendiri, mengenai sintak, mengenai social system, mengenai tadi salah satunya support system sama principle of reaction. Itu nanti akan bisa sampaikan videonya minggu depan, sekaligus kalian menyampaikan mengenai model pembelajaran yang kalian presentasikan secara kelompok. Begitu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di WhatsApp group, boleh silakan bertanya apapun kalau ada yang belum dipahami. Gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.